Terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun atau YIM mengadakan pelatihan meracik kopi secara daring bagi masyarakat umum. Pelatihan ini diadakan untuk memberikan harapan dan peluang bagi masyarakat terutama mereka yang terdampak pandemi. Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun atau YIM kembali mengadakan pelatihan meracik kopi gratis bagi masyarakat luas pada akhir Agustus 2021 lalu. Kali ini kelas diadakan secara virtual atau secara daring untuk menghindari kerumunan dan mencegah terjadinya penularan COVID-19. Pelatihan yang diadakan secara daring ini pun menarik minat belasan ribu masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia. Selain untuk belajar, pelatihan meracik kopi ini juga menjadi sarana untuk belajar menjalankan usaha di tengah pandemi, terutama bagi mereka yang terkena dampak dari pandemi COVID-19. Setelah mengikuti kelas meracik kopi, para peserta akan mendapatkan sertifikat yang bisa digunakan untuk mendapatkan pekerjaan di kedai kopi ataupun menjadi seorang wirausaha. Ya, dan untuk membahas lebih lanjut seperti apa manfaat pelatihan meracik kopi ini, kita telah terhubung dengan Mas Kris Biantoro, selaku Ketua Pengurus Yayasan Inspirasi Indonesia. Selamat pagi, Mas Kris. Selamat pagi, Mbak. Mas Kris, apa kabar? Kabar baik, Mbak Pungsi. Oke, senang sekali. Mas Kris, ini kan ada pelatihan barista secara online. Nah, apa saja sih manfaat dari pelatihan gratis ini? Ya, manfaatnya tentu memberikan optimisme ya yang pertama untuk para peserta. Karena peserta ini kan berasal dari banyak latar belakang ya. Ada yang pekerja serabutan, kemudian mantan warga binaan, kemudian ada penyandang disabilitas, dan pekerja yang dirumahkan. Jadi manfaatnya mereka memiliki gambaran untuk membuka usaha di tengah pandemi COVID, dalam hal ini usaha kedai kopi, atau bisa juga bekerja di kedai kopi yang nanti mereka akan coba gitu. Jadi pelatihan ini memberikan pemahaman, pengetahuan, skill ya, kemudian juga pengalaman menggunakan alat-alat barista kopi yang ada di Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun. Itu Mbak. Jadi memang yang diajarkan secara online tadi itu memang dasar-dasar membuat atau meracik kopi tadi, skill-skill barista secara dasar. Betul, dasar, namun itu sudah mencakup hampir keseluruhan ya sebenarnya, secara umum keseluruhan, karena kita membuatnya selama 5 hari ya, jadi berseri, itu online 5 hari, pesertanya kita buat selama ada 3 batch ya, 3 batch, antusiasmenya sangat luar biasa yang mendaftar. Nah, nanti setiap menyelesaikan tahap pelatihan online selama 5 hari, kemudian kita saring lagi 3 peserta dengan nilai terbaik akan kita latih secara offline di kedai kopi Inspirasi di Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun. Itu. Berarti dari semua peserta nanti akhirnya dipilih yang terbaik, yang mana yang sekiranya ada peluang atau ada talenta ya untuk meracik kopi atau lebih profesional, menjadi barista profesional, begitu? Betul, akan kita pilih 3 peserta terbaik, bahkan nanti ada juga kelas khusus untuk penyandang disabilitas, itu hari Sabtu, tanggal 18 September, itu kita akan pilih, kita latih, kemudian kita dampingi juga agar mereka bisa membuka usaha kedai kopi gitu, untuk menerapkan ilmu-ilmu yang didapat selama ikut pelatihan gratis di Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun. Oke. Itu Mbak Pungsi. Mas Kris, berapa dalam setiap event atau setiap acara kegiatan, terutama yang online tadi, berapa peserta yang bisa ikut dan bagaimana mereka bisa tahu kalau Mas Kris bikin kegiatan yang bermanfaat seperti ini? Jadi sebenarnya pada waktu kita membuka pendaftaran ya di bulan Agustus sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021 itu ada tercatat 13.621 orang yang mendaftar dari beragam latar belakang ya. 13.000 ya? Kita bagi mereka ke dalam masing-masing batch. Itu ada yang batch pertama 15 orang, batch kedua 30 orang, kemudian nanti ada kelas khusus penyandang disabilitas, dan juga ada batch yang kelas umum lagi. Nah, bagaimana dengan yang tidak tertampung? Kita akan buatkan webinar tentang
barista kopi untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman bagi mereka yang tidak lolos pelatihan karena kapasitas ruang Zoom pelatihan dan juga tatap muka offline sangat terbatas ya, karena kita harus tetap patuh pada prokes dan juga kita memilih para penerima manfaat yang memang benar-benar tepat gitu. Cara kita menggalang peserta ya kita menggunakan flyer di media sosial, kemudian para alumni juga menginformasikan kepada jaringan mereka, kemudian melalui mitra-mitranya YIM juga ya. Jadi sangat banyak cara yang kita gunakan dan kami juga terkejut kok ada 13.621 yang mendaftar ternyata. Dan kita berusaha untuk memberikan kesempatan kepada mereka baik melalui forum pelatihan maupun webinar gitu Mbak Fitri. Lalu Mas Kris, kenapa sih pilihannya peluang bekerja menjadi barista atau mungkin nanti menjadi pengusaha kedai kopi begitu? Apa memang karena ini sebelumnya memang sudah pernah dilangsungkan dan akhirnya memang cukup menarik minat saja atau memang sebenarnya memang bisa menjadi pengusaha kedai kopi? Jadi kenapa ini kita pilih? Karena kan ini sebenarnya salah satu menu pelatihan di YIM ya. Selain barista kita juga punya kuliner, kemudian barber, kemudian cuci servis AC, sablon pakaian, hidroponik, kemudian ada juga tata rias wajah keliling gitu ya. Nah, kopi barista kita pilih karena satu ini menarik minat banyak anak-anak muda. Kemudian Indonesia juga dikenal sebagai penghasil kopi yang ya salah satu penghasil kopi yang terbaik di dunia. Sayang kalau ini tidak dimanfaatkan. Dan pelatihan barista selama ini menurut image banyak orang itu mahal dan juga hanya bisa dijangkau oleh kalangan tertentu. Makanya kita membuka kelas ini gratis, kita berikan kesempatan kepada mereka yang tidak beruntung secara ekonomi dan tidak beruntung secara sosial agar apa? Agar bisa menjadi barista dan contohnya sudah banyak, pelatihnya pun itu alumni barista binaan YIM juga, itu ada mantan warga binaan Balai Pemasyarakatan, kemudian ada korban dan saksi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Ada juga yang dulunya tukang ojek pangkalan, ada juga yang dulunya itu pengamen. Sekarang mereka bisa membuka usaha, bahkan ada yang bekerja di kedai kopi juga, perekonomian mereka membaik. Bahkan ada juga yang sudah mulai kuliah gitu Mbak. Jadi ini dampaknya sangat positif menurut kami menu pelatihan barista kopi untuk anak-anak muda yang kurang beruntung secara sosial maupun secara ekonomi. Berarti YIM juga akhirnya memberikan gambaran bahwa ini bisa menjadi peluang usaha juga begitu ya, terutama di tengah pandemi seperti saat ini ya Pak ya. Ya Mas Kris ya. Oke, Mas Kris, bagaimana dengan setelah kita mengikuti pelatihan mendapatkan sertifikat, apakah juga ada pendampingan bagaimana membuka usaha menjadi kedai kopi begitu? Betul, kita ada pendampingan. Bahkan para alumni kita yang sudah sejak 2018 saja sampai sekarang masih kita dampingi. Caranya bagaimana? Kita ada grup ya, ada grup WhatsApp kalangan alumni itu yang langsung dimentori oleh para pelatih. Kemudian ada forum-forum rutin gitu ya, virtual. Kemudian ada juga kunjungan rutin yang dilakukan oleh para alumni dan juga para relawan di Yayasan Inspirasi untuk memastikan bagaimana usaha mereka, ada kendala apa, dan juga kita membuat pelatihan berseri Mbak setelah ini. Nanti ada pelatihan perencanaan keuangan, pelatihan penghitungan pembukuan laba rugi, kemudian ada pelatihan digital marketing, kemudian ada juga pelatihan inovasi produk. Jadi kita nggak lepas mereka begitu saja. Kita tetap, dan itu bahkan ada beberapa alumni yang berhasil membuka 2 cabang kedai kopi sekarang itu. Yang tadinya padahal hanya jualan makanan di bus dan juga pekerja serabutan, sekarang punya kedai kopi 2, punya karyawan. Nah ini kan positif untuk memberikan kesempatan kerja kepada orang lain dan juga positif untuk perkembangan ekonomi gitu untuk masyarakat khususnya. Ya, Mas Kris, kan barista ini kan menggunakan alat-alat yang mahal loh, bahkan modalnya juga bisa dibilang cukup besar. Nah ini bagaimana dengan mereka yang ingin memulai usaha tadi? Jadi kalau barista yang kita ajarkan itu sebenarnya umum ya, dengan alat-alat manual, walaupun di Kopi Inspirasi itu ada alat otomatis yang kita juga ajarkan mereka agar mereka ketika bekerja mengenal alat itu. Tapi kalau yang membuka usaha itu mereka
kita berikan bantuan modal usaha, itu bukan berupa uang, tapi berupa peralatan yang nilainya tidak lebih dari 15 juta, itu termasuk gerobak. Itu semua serba manual, Mbak. Dan bahkan mereka nanti bisa menambah itu sendiri ya. Baik, Itu hanya untuk peserta-peserta yang terpilih saja. baik. Bahkan ada juga yang memulai dengan nilai yang hanya 5 juta, itu jualan online di rumah. Ya, Mas Dedi, salah satu alumni kita, itu memulai usaha 1,5 tahun terakhir dengan alat yang tidak lebih dari 5 juta untuk usaha manual. Sekarang bisa membuka cabang di Bekasi, Mbak. Baik, Mas Kris, terakhir, kapan dimulai lagi kegiatan hal yang sama atau serupa? Mungkin nanti Kita akan pemirsa mulai ingin untuk melihat. batch ketiga ini hari Sabtu 18 September khusus untuk kelas penyandang disabilitas. Baik, terima kasih Mas Kris. Semoga YIM dan juga teman-teman yang lain juga bisa terus memberikan semangat dan peluang usaha bagi teman-teman lain atau masyarakat lain yang memang saat ini sangat-sangat membutuhkan tambahan ekonomi di tengah pandemi. Betul. Terima kasih Mas Kris. Terima Sehat terus kasih, ya. Mbak. Salam sehat selalu. Ya, pemirsa jangan kemana-mana. Usai jeda kita akan berbincang tentang pengusaha jahe dan yang meraup omset hingga puluhan juta rupiah. Tetap bersama kami di Hal Indonesia.